Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk bulan November 2022. Akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah untuk general, hidup, dan berbagai bidangnya. Ya, disesuaikan saja dengan apa yang dibutuhkan pesan-pesannya. Dan bagian kedua adalah dikhususkan untuk percintaan. Jadi yang single boleh lihat di yang pertama juga nggak apa-apa ya. Timestamp ada di bawah, silahkan kalau kalian nggak pengen denger yang general bisa langsung ke masalah percintaan, pokoknya terserah kalian. Tapi sebelum mulai aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah pembacaan dari energi kolektif ya. Jadi bisa resonate bisa enggak, bisa nyambung atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Termasuk kalau kalian tidak sesuai dan tidak cocok dengan cara tarot readernya membacakan, durasinya, penempatan iklannya, dan lain sebagainya. Please silahkan move on ya. Oke lah, yuk kita mulai pembacaan untuk bulan November 2022. Pisces. Ini adalah pembacaan pesan general ya untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces November 2022 mengenai hidup dan berbagai bidangnya ya. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oh, High Priestess. Buat sebagian dari kamu bulan November ini buat sebagian lagi belajar gitu ya, lagi ada satu hal yang kalian pelajari, ada satu hal yang kalian lagi tekuni gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi ngambil S2, kamu lagi kuliah, ataupun kamu lagi ngambil kursus, ataupun kamu lagi mempelajari hal-hal melalui YouTube, melalui internet, dan lain sebagainya gitu ya. Dan buat sebagian dari kamu tuh lebih mungkin banyak menghabiskan waktu sendiri gitu ya di awal-awal November ini. Sebagian dari kamu ini lagi banyak dan ataupun lagi intens sekali dengan hal-hal spiritual ya. Mungkin kamu lebih menggali masalah agama kamu, keyakinan kamu gitu ya, ataupun lagi seneng dengerin hal-hal seperti itu yang membangun ataupun menguatkan hati kamu gitu. Buat sebagian dari kamu ini tuh kayak kamu lagi berhubungan mungkin dengan orang ataupun ada hal-hal ataupun orang-orang di sekitar kamu yang kamu rasanya merasa mereka itu punya sesuatu yang mereka nggak pengen kamu tahu. Tapi kamu mungkin mengetahui hal tersebut gitu ya dari kamu mempelajari gerak-geriknya atau langkah-langkahnya dan lain sebagainya, tapi kamu diem aja gitu loh. Jadi kayak kamu mengetahui satu rahasia atau sesuatu yang ditutupi tetapi kamu diem aja gitu. Kamu lagi mempelajari situasi dan kondisinya. Dan buat beberapa dari kamu nih lagi sensitif banget ya, kayak kayak kamu tuh kalau misalnya mau ngapain tuh intuisi kamu tuh sangat lagi tajam banget gitu loh. Jadi kayak misalnya mau pergi kemana gitu ya, terus kayak jangan gitu. Taunya kamu mungkin mengetahui oh ternyata kalau gue ke sana bisa ada masalah ataupun macetnya setengah mati gitu ya, jadinya mungkin nggak kemana-mana gitu. Gitu. Jadi kayak dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang sangat berat. Mungkin kamu ketemu dengan orang yang mungkin kamu pengen collab ataupun kerjasama ataupun menawarkan hal-hal pekerjaan ataupun mengenai keuangan gitu ya sama kamu. Tapi kamu tuh ngerasa ini bisa jadi mengenai pesan juga ya. Gunakan intuisi kamu saat kamu berhadapan dengan orang. Karena kadang-kadang apa yang kamu lihat itu tidak seperti sebenarnya apa yang mereka tutupin gitu ya. Jadi benar-benar feel their vibe gitu loh, rasakan vibe-nya mereka, rasakan energinya mereka, tanyakan kepada diri kamu, perasaan kamu, intuisi kamu, apakah orang ini benar ataukah apa yang diomongin benar atau tidak gitu. Oke. Hierophant.
Iya, kalau yang aku lihat di sini buat sebagian dari kamu nih mengenai spiritual, mengenai hal yang kamu yakini, agama dan lain sebagainya ini lagi kenceng banget buat beberapa dari Pisces ya. Buat sebagian dari kamu, mmm, ini juga mengenai hal yang bersangkutan dengan komitmen dan kontrak ya. Bisa jadi kamu, eee ditawarkan satu komitmen atau kamu sudah ada dalam hubungan dan kamu diajak untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius lagi, tapi kamu masih, apa ya, masih belum mau bertindak gitu loh. Kamu masih belum mau mengambil keputusan, kamu masih banyak mau lihat dulu, pelajarin dulu gitu. Dan buat sebagian dari kamu ini bisa jadi adalah tawaran yang hadir ke kamu, tetapi kamu seperti harus ada komitmen. Bisa jadi ini adalah merupakan satu kontrak ataupun satu kerjasama gitu ya, yang kamu masih mikirin baik enggaknya gitu loh, baik buruknya, sanggup tidaknya. Dan buat beberapa dari kamu nih seperti ya agak slow gitu ya, agak slow. Di awal-awal November nih agak slow. Three of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Cuman kok kalau yang aku lihat dengan dia muncul ya, apa yang berusaha ditunjukkan, kayak kamu tuh berusaha ditunjukkan sesuatu untuk menarik kamu. Ini bisa mengenai yang tadi ya, ini bisa mengenai macam-macam, termasuk ke masalah hubungan. Ada sesuatu yang ditawarkan ke kamu, dipresentasikan kepada kamu, berusaha menarik kamu dan berusaha membuat kamu ikut serta ataupun masuk bekerja sama, turut serta, berkontribusi dan lain sebagainya, berinvestasi gitu loh ke dalam si kondisi ini. Tapi kamu berpikiran mengenai komitmen dan kontrak ini, hubungan dan ikatan-ikatan ini. Dan kalau yang aku lihat di sini, ini kayak ditolak gitu loh. Karena mungkin kamu ngelihat hal yang tidak cocok. Hal yang tidak cocok, hal yang tidak sesuai gitu ya, dengan apa yang dipresentasikan ke kamu, dengan apa yang kamu mungkin pelajari, ataupun dengan apa yang dipresentasikan kamu, dengan apa yang kamu lihat kesanggupan kamu gitu ya, bisa atau tidak, ataukah dengan orang-orangnya. Ini tuh kayak, enggak lah gitu. Karena mungkin jemplang gitu ya. Kamu ngelihat ini kurang menguntungkan bisa jadi, ataupun ini nggak benar bisa jadi, ini apa ya, kamunya juga ngerasa nggak bisa mungkin, ataupun dengan orang-orang yang menawarkan itu kamu ngelihat, kayaknya gue nggak bisa kerja sama orang ini gitu. Dan buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi iya, tapi intinya adalah kamu tuh kayak ngedrop off tawaran dari orang. Kamu kayak menolak tawaran dari orang. Nine of Cups. Page of Pentacles. Ya, kamu lagi belajar sesuatu ini ya. Buat sebagian mungkin kamu lagi ikut webinar, seminar, pelatihan, kursus, dan lain sebagainya untuk mengembangkan finansial kamu, pekerjaan kamu, skill kamu. Dan aku lihat di sini bisa jadi apa yang ditawarkan ke kamu itu tidak sesuai dengan cita-cita, harapan, dan visi misi kamu. Walaupun mungkin ada hal yang menggiurkan gitu ya, tetapi kamu ngerasa ini kayak idealis kamu tuh tinggi gitu ya, idealis kamu tuh tinggi, tapi kamu juga tahu kemampuan kamu bisa atau tidaknya. Mungkin kamu ngerasa gini, gue bisa tapi ini nggak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi gue.
ini gue bisa tapi gue nggak bisa kerja under di bawah perintah orang, ataupun gue nggak bisa terikat dengan komitmen ini, dengan kontrak ini gitu ya. Gue masih pengen bebas, gue masih pengen nikmatin waktu gue. Kalau misalnya ini bisa jadi satu hubungan gitu ya, kamu mungkin masih belum siap gitu loh untuk itu. Bahkan buat beberapa dari kamu, gue masih belum siap untuk melangkah ke hal yang lebih serius ataupun lebih mengikat gue, karena gue masih pengen mengejar ataupun mewujudkan cita-cita harapan gue dulu. Karena mungkin kamu ngerasa kalau gue udah sampai di situ, gue akan terdistract dan gue akan punya tanggung jawab yang membuat gue berhenti ataupun terhambat gitu loh. Iya, di sini tuh kayak aku ngelihat tuh kamu tuh punya punya sesuatu yang kamu lagi kejar, sesuatu yang kamu lagi pengen bangun, sesuatu yang kamu pengen pengen capai gitu ya. Makanya di saat si tawaran ini datang, kamunya nggak mau gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu yang mungkin kamu ada di dalam satu hubungan kerjasama ataupun tim ya, teamwork gitu ya. Aku ngelihat mungkin buat sebagian dari kamu nih ada yang bermasalah, entah orang yang kerja sama-sama kamu punya masalah, ataupun mungkin dari hal yang kalian kerjakan ini mempunyai satu kesulitan. Tapi buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kamu sedang terikat akan satu kontrak gitu ya, di mana kamu ngerasa sudah ingin mengakhiri hal tersebut dikarenakan kamu pengen ngelakuin hal yang memang adalah cita-cita harapan kamu, gitu. Mungkin kamu sekarang lagi kerja di bidangnya A gitu, tapi kamu tahu bahwa gue tuh punya cita-cita misalnya C. Nah, kamu tuh udah mulai ngerasa, gue tuh kok kayaknya cuman kerja di sini tuh nggak memenuhi juga batin gue, diri gue dan lain sebagainya. Gue pengen gimana caranya cari jalan supaya gue bisa melakukan hal yang memang sesuai dengan cita-cita, harapan, impian gue gitu ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk Pisces, pesan generalnya, dan it's all about you. Kalau yang aku lihat dari kamu lebih bukan egois ya, tetapi kamu lebih banyak memikirkan mengenai diri kamu, kesejahteraan kamu, kebahagiaan kamu, kepentingan kamu di dalam bulan November ini. Lebih fokus kepada diri sendiri ya. Ini adalah untuk Pisces, di generalnya kita nyambung ke cinta asmara. Pisces, ini adalah readingan cinta asmara ya untuk Pisces. Lebih ditujukan buat yang berpasangan. Tapi waktu dari aku shuffle mempersiapkan kartunya, bolak-balik aku ngelihat kartu yang message-nya adalah mengenai akhir penyelesaian. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sedang dealing dengan hal-hal tersebut dengan pasangan kamu ya, dalam hubungan kamu. Tapi kita lihat mengenai apa yang ingin dikatakan oleh kartu tarotnya ya. Yuk kita lihat dulu the full card, keraguan, kekhawatiran, Nine of Wands ya. Kalian mungkin ngadepin hubungan yang tidak mudah ya. Hubungan yang penuh dengan kerikil-kerikil batu bata ataupun bahkan batu karang gitu ya. Maksudnya masalah demi masalah, masalah demi masalah, hubungan yang tidak mudah, hubungan yang banyak masalahnya, yang nggak enteng gitu loh. Banyak sekali hal-hal di sini yang membuat kayak orang tuh butuh perjuangan gitu loh untuk ngelewatin hal-hal di dalam hubungan ini. Dan mungkin kamu mulai meragukan gitu ya, mulai meragukan situasi di dalam hubungan ini apakah bisa
terus dijalanin, apakah bisa dipertahanin, apakah bisa dipulihkan dengan hal yang ada di dalam hubungan ini, dengan pasangan gue, dengan guenya, dengan situasinya ini apakah masih bisa gitu loh. Ini mulai mulai kehilangan keyakinan gitu loh akan si situasi, akan si hubungan ini karena ngerasa berat banget gitu ya. Five of Pentacles dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha gitu ya, berusaha untuk memulihkan. Ini kalau yang aku lihat dari sini, bukan hanya masa ini, tetapi kalau yang aku lihat di sebelum-sebelumnya tuh udah banyak banget gitu loh, udah banyak banget masalah-masalah yang berat-berat gitu, yang bikin kamunya tuh kayak hubungannya rasanya tuh kayak terseok-seok gitu ya. Buat beberapa dari kamu, ini lagi berusaha untuk diperbaiki, dicari jalan keluarnya, dicari solusinya gitu ya. The Emperor dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, hubungan ini tuh kayak ada satu orang yang, apa ya, kayak rasanya tuh memang rasanya kayak tidak jelas gitu ya. Mungkin hubungannya jadi nggak jelas, dikarenakan ada satu orang yang nggak jelas maunya apa di dalam hubungan ini. Dan beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang abusive gitu ya, abusive di dalam bukan hanya masalah fisik, tapi kadang-kadang dalam verbalnya, dalam kata-katanya, secara secara mentally, secara emotionally gitu ya, menyakiti karena dia berusaha untuk mengendalikan, mengontrol dengan orang-orang yang bisa menyakiti atau melukai secara mental, secara emosional gitu ya. Tetapi mereka ini kalau yang aku lihat, it's all about them gitu loh. Ini semua mengenai mereka. Mereka yang penting, mereka yang dipentingin, egonya sangat tinggi gitu ya, dan sangat manipulatif sekali. Mereka pokoknya apa, mempergunakan hal ini tuh untuk mengendalikan kamu gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin dengan apa yang mereka lakukan ya, buat beberapa ini gaslighting gitu ya, kamunya tuh jadi mulai kehilangan percaya diri, mulai kehilangan keyakinan akan diri kamu sendiri gitu. Tapi kamu mulai capek, mulai ngerasa nggak sanggup gitu loh. The will. Dan buat beberapa dari kamu yang berada dalam situasi yang nggak jelas sama seseorang, kamu tuh pengen kejelasan yang pastinya ya, pengen kejelasan. Karena kamu ngelihat mau dibawa kemana sih hubungan ini dengan sikap dan perilakunya mereka mungkin yang nggak jelas. Kadang mereka pergi, kadang mereka datang, kadang mereka baik, kadang mereka dingin, hal yang nggak pasti gitu loh. Dan kamu mungkin bertanya, kenapa sih mereka memperlakukan gue seperti ini? Gue berusaha untuk bisa ngejalanin ini, berusaha sabar. Tapi kamu lama-lama mulai ngelihat kok kayaknya mereka nggak siap-siap gitu ya. Kayaknya mereka nggak stabil-stabil, kok kayaknya mereka ya hubungan ini tuh kayak nggak jelas mau kemana. The Hermit. The High Priestess. Kamu melihat ataupun merasa atau mengetahui sesuatu yang mereka tutupi, yang mereka simpan, yang mereka nggak pengen kamu tahu, gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat tuh kamu lagi banyak diem, menyendiri, kamu butuh waktu untuk kontemplasi, untuk mikir, untuk merenung. Merenungnya pastinya ya hubungan kamu, merenungi
pasangan kamu, merenungi keinginan kamu gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah ya kamu lagi memberi waktu satu sama lain untuk berpikir, mau jadi apa sih ini hubungan, mau kemana sih? Karena kalau yang aku lihat nih rasanya seperti ya hubungannya ada dan tiada gitu loh, kayak ya nggak jelas karena kamu berhubungan dengan orang yang nggak jelas juga. Mau apa, mau kemana dengan keinginan dia, sedangkan kamu mungkin tahu keinginan kamu itu apa. Tapi dengan apa yang mungkin perbuatannya, mungkin sikapnya, mungkin sifatnya, kelakuannya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka yang membuat kamu tuh kayak, kok kayaknya kok hubungan ini tuh kayak, ya itu kayak diseret-seret gitu loh, berat. Dan buat beberapa dari kamu, ini spesifik ya, kamu melihat, mungkin kamu bukan melihat ya, tapi kayak kamu mungkin merasa seperti diumpetin gitu loh sama mereka atau menjadi seseorang yang dirahasiakan. Mungkin buat sebagian dari kamu yang spesifik ini, kamu berhubungan dengan orang yang udah punya hubungan dengan orang lain dan kamu kayak terus sampai kapan dong lo gitu loh menjadikan gue tuh disembunyiin gitu ya. Kamu pengen hubungan yang terang benderang gitu ya, hubungan yang jelas. Dan mereka mungkin menjanjikan mereka akan nyelesain hubungannya ataupun nyelesain masalahnya gitu ya. Tapi kok enggak dan kamu mulai ngeraguin bahwa mereka punya satu keseriusan. Kamu mulai mikir, mulai rasanya nggak enak karena ini bertentangan dengan hati nurani kamu gitu ya. Gua nggak jelas, gua nggak tenang gitu. Three of Swords dalam keadaan terbalik. Six of Pentacles. Cuman mungkin masih ada pihak yang berusaha mempertahankan. Di sini kalau yang aku lihat kamunya mungkin mulai dingin. Mulai berusaha jaga jarak bisa jadi gitu ya. Kamunya mungkin narik diri dengan bisa jadi kamu sudah memberikan ultimatum gitu ya. Kalau kamu emang nggak pasti, nggak jelas, ya udahlah. Lebih baik kayak kamu tuh narik diri dan membuat mereka benar-benar bisa tahu gitu loh, kayak membuat satu statement gitu loh bahwa kamu tuh nggak pengen begini terus. Kalau emang mereka pengen serius ya mereka harus punya satu keputusan ataupun ketegasan. Tapi di sini masih belum gitu loh, masih merekanya nggak pengen bikin keputusan tapi mereka juga nggak pengen kehilangan hubungan ini gitu. Six of Pentacles, ya kamu pengen balance ya, kamu pengen balance. Kamu tidak ingin berbagi kalau yang di sini. Maksudnya kalau misalnya ini adalah kamu yang tadi aku bilang yang spesifik tadi, kalau kamu sudah berhubungan dengan seseorang yang mungkin punya hubungan lain gitu ya, kamu nggak pengen dibagi perasaan, perhatian dan lain sebagainya. Kamu pengen jadi the only one gitu loh. Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Iya, ini masih dalam satu pertimbangan. Ya, cuman kamunya mulai kayak ingin melepaskan diri dari situasi dan kondisi ini. Kamu pengen melepaskan diri dari keadaan yang seperti ini. Dan kamu udah tahu apa yang kamu pengen. Dan kalau kamu berhubungan dengan yang tadi awal lagi aku balik, kalau kamu berhubungan dengan orang yang sangat abusive ya, kamu ngerasa selama ini gue udah keikat di sini dan kamu mungkin banyak mendapatkan, buat sebagian dari kamu ini mungkin kamu mendapatkan pencerahan gitu ya, kamu mulai sadar, kamu mulai tahu bahwa orang ini nggak baik buat kamu, hubungan ini nggak baik buat kamu. Tapi di saat kamu
ini tantangannya di saat kamu ingin melepaskan diri dari mereka, merekanya berusaha untuk tidak melepas, supaya kamu tuh nggak bisa lepas dari mereka dengan segala sesuatunya, bahkan dengan berusaha main jadi korban gitu ya, berusaha bikin merekanya sedih lah, apa segala macam, karena itu adalah senjata mereka untuk melemahkan hati kamu. Ini orang sangat pandai melakukan hal tersebut. Akan bikin kamu jadi ngerasa salah, bikin kamu ngerasa kayaknya kok tega banget gitu. Kayak kamu tuh ngerasa orang yang paling kejam dan lain sebagainya. Padahal apa yang mereka lakukan itu sebelumnya itu lebih parah gitu. Ini buat yang tadi aku bilang. Ya, tetapi kalau buat kamu yang aku lihat adalah kamu melihat bahwa situasi di dalam hubungan ini sudah semakin berat. Kamu mulai kehilangan keyakinan kamu, kepercayaan kamu, ya. Mulai muncul banyak keraguan, kamu mulai melihat apa yang harus gue pertahankan, apa yang enggak, tapi kamu ingin adanya satu penyelesaian, satu kejelasan yang bisa kamu dapatkan gitu ya. Tetapi di sini masih ada pihak yang berusaha menahan, masih nggak pengen. Tapi ini masih dalam pertimbangan. Tetapi di sini kalau yang aku lihat, ini orang kayak udah bold gitu loh. Udah solid banget bahwa dia tuh pengen lepas dari situasi dan kondisi yang saat ini menjerat dia. Gitu. Oke, Pisces. Ini adalah pembacaan untuk cinta asmara. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Namaste.